Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya CP Erlangga dengan NIM 2003-20121, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ruang lingkup perkebunan kelapa sawit mulai dari pembibitan sampai pemupukan dan pasca panen. Sebelum itu, mari kita mengenal apa itu perkebunan kelapa sawit. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa, menjadi hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Menurut beberapa para ahli, salah satunya Peraturan Menteri Pertanian Perkebunan, adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi dan alat mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Baiklah, kita masuk pada dasar hukum perkebunan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, dan keterbukaan serta berkeadilan. Selanjutnya, timbulnya dasar hukum perkebunan ini melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32, yaitu ayat pertama, setiap orang yang membuka dan mengelola lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya, tanaman, dan perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Langsung saja kita masuk kepada intinya, yaitu pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Pembibitan. Ada beberapa faktor yang mengatur pengolahan pembibitan. Di antaranya, pemilih jenis kecambah atau bibit unggul. Maksudnya di sini ialah kita memilih kecambah dengan bibit unggul yang berkualitas tinggi atau rendah atau biasa. Ini sangat menentukan hasil saat pasca panen nanti. Poin kedua, pemeliharaan bibit selama pembibitan. Bibit harus dipelihara supaya menjadi bibit yang sesuai dengan yang diinginkan dan menghasilkan produksi yang bagus. Poin yang ketiga ialah seleksi bibit. Kita harus melakukan seleksi bibit, karena seleksi bibit ini kita mengambil kualitas yang bagus, sedangkan bibit yang dengan kualitas yang tidak bagus kita akan asingkan dan kita golongkan bersama kualitas bagus, dan ada pula yang berkualitas rendah. Pemilihan jenis kecambah ini tujuannya untuk mendapatkan kecambah yang unggul, sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil dan produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan kecambah, secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetika, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat.
Poin pertama di sini kita bahas pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau bisa disebut SP2BKS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Pengambilan kecambah yang dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawas dan Pengembangan Mutu Benih. Contoh produsen benih yang bersertifikat Legstim ialah Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan atau PPKS Medan, atau diantaranya juga ada PT London Sumatera atau Lonsum, PT Sofindo, PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dani Mas Sejahtera, dan PT Tania Selatan. Baiklah, pembahasan yang tadi selanjutnya di pembibitan yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini tujuannya untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit tanam yang baik dengan standar pemeliharaan dan pertumbuhan bibit abnormal. Cara pemeliharaannya diantaranya: poin pertama, baby bag yang sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah dating. Poin kedua, kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Poin yang ketiga, pemeliharaan di pre-nursery. Poin keempat, pemeliharaan di main nursery. Itu saja kalau di pemeliharaan. Selain itu, masuk kita ke pemeliharaan di per-nursery. Ada beberapa poin yang dilakukan di pemeliharaan di per-nursery. Di antaranya penyiraman. Penyiraman ini dilakukan pada jadwalnya pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman ialah per baby bag itu 0,2 sampai 0,3 per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi atau selang yang berlubang mikro kirico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Selanjutnya, penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin atau selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Masuk poin kedua, pengendalian gulma yang dilakukan dengan secara manual. Gulma yang ada di sekitaran baby bag itu bisa kita cabuti secara manual supaya tanaman sawit bersih dan tidak terjadinya hilangnya nutrisi pada tanaman sawit yang masih muda. Selanjutnya, pemupukan. Pemupukan ini dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan pada sore hari. Setelah penyiraman dengan air selesai, dilakukan pada pagi atau siang hari. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama yang dilakukan di per-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah. Pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring, mengutip hama di lapangan, dan membersihkan area sekitaran lapangan tersebut. Selanjutnya, kita masuk di pemeliharaan di nursery. Masuk ke poin pertama, penyiraman.
Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Sedangkan di Pernanseri tadi kurang lebih 8 mm ya. Berarti di sini ada peningkatan sedikit. Selanjutnya poin kedua ialah kebutuhan air 2-3 liter baby bag per harinya. Selanjutnya ialah penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro Kirchhoff. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Selanjutnya ialah penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gambor agar tidak terjadinya erosi permukaan tanah di dalam large bag. Poin kedua, pengendalian gulma. Pengendalian gulma ini dilakukan hanya dengan cara manual, sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Mendirikan dan menegakkan bibit doyong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma di antara large bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida atau glifosat amphosate 480 AS dengan dosis 2-2,5 liter per hektar, atau dengan nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau FLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan large bag. Poin selanjutnya ialah pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK compound 15 sampai 6,4 sebanyak 5-10 gram setiap 2 minggunya mulai transplanting sampai umur 7 bulan. Dilanjutkan dengan NPK compound 12 sampai 12 17 12 kurang 12 kurang 17 2 sebanyak 20 sampai 30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRV seperti Meister MX cukup dilakukan secara dengan dosis 50 gram per bibit pada saat transplanting dari Pernanseri ke Pernanseri, ditambah booster 30 gram NPK pada umur 9 bulan. Masuk kepada pengendalian hama dan penyakit tanaman. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan, baik yang patogeniknya maupun fisiologisnya, diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Selanjutnya, kita masuk pada seleksi. Seleksi kecamba abnormal ialah kecamba yang patah dan busuk harus dibuang. Di Pernanseri dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke Menanseri. Di Menanseri dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk, dan kelainan daya tumbuh. Setelah bibit sudah dihasilkan atau sudah menjadi bibit di Menanseri, cara selanjutnya ialah dilakukannya penanaman kelapa sawit. Ada 3 pembahasan di penanaman kelapa sawit. Yang pertama pemancangan, kedua pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam, ketiga itu penanaman. Kita masuk pada poin pertama, pemancangan. Pemancangan ini dilakukan
untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuan dari pemancangan tersebut ialah memberikan tanda-tanda untuk membuat lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan, yang bagaimana sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainage lapangan, dan menanam kacangan. Di sini ada beberapa alat-alat yang dibutuhkan, yaitu kompas dan geoposting system atau GPS, apni level, chronometer, kayu pancang, sampai tali kawat. Selanjutnya, kita masuk kepada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Kegiatan ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukuran atau mal. Tujuannya untuk memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Tujuan kedua, mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk yang memacu pertumbuhan di lapangan. Adapun alat-alat yang dibutuhkan seperti cangkul, alat pengukuran atau mal dengan ukuran 90 cm x 90, takaran pupuk, dan pemberian pupuk dasar. Standarnya atau standar pada pembuatan lubang ini, lubang tanam itu selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Adapun ukuran lubang tanaman ideal adalah 90 x 90 x 60 atau minimal 60 x 60 x 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbun lebih dahulu, lalu subsoil. Selanjutnya, pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis kira-kira 300 gram per lubang tanam. Selanjutnya kita masuk kepada poin terakhir, yaitu penanaman. Pelepasan rakeback dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bilik mengoyaknya dari samping. Bibit yang diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Tingginya harus sama rata, di sini maksudnya. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak lurus sesuai lubang tanam sehingga barisan tanaman sawit itu lurus. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Adapun identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif, yaitu gejala yang ditimbulkan pada fase vegetatif, yaitu pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak oranye, penyakit tajuk yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung, berputar ke bawah sebagian dan pucuknya membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sawit sempit memanjang. Susunan anak daun sangat rapat dengan sirip ikan, seperti sirip ikan. Pelepah dan tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Itulah gejala yang ditimbulkan
pada fase vegetatif. Adapun gejala yang ditimbulkan pada fase generatif, yaitu buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan, keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil, pokok steril dan tidak berbuah. Itu adalah contoh pada fase generatif. Adapun kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan diantaranya tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, dan tekstur tanah yang baik dan cocok. Untuk mendapatkan hal tersebut, dilakukanlah pekerjaan atau konservasi tanah dan pengendalian gulma sebagai berikut. Poin-poinnya yaitu pengendalian lalang, yaitu semprot lalang atau whipping lalang, garuk piringan dilakukan di area sekitaran kelapa sawit, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil TPH. Bisa kita sebut bongkar tumbuhan pengganggu atau membersihkan tumbuhan pengganggu yang tumbuh di sekitaran kelapa sawit. Babat atau kita memotong pakisan yang ada di sekitaran kelapa sawit. Adapun tujuan dari konservasi tanah ini untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Standar sarana konservasi tanah dibuat dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah yaitu kacangan penutup tanah pada tanah rata, kacangan dan benteng teras, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Tanah yang keras bersambung pada tanah miring sangat miring, tapak kuda pada tanah miring, penanaman tumbuhan Fleingia sp pada tanah timbung, pembuatan parit pada tanah-tanah rendah di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Adapun alat yang digunakan pada konservasi tanah ini ialah cangkul, itu secara manual maupun mekanis. Kalau mekanis mungkin kita bisa pakai bulldozer atau ekskavator. Rotasi yang dilakukan dengan kebutuhan umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Masuk selanjutnya pengendalian lalang. Pengendalian lalang ini tujuannya untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit. Apabila ada tumbuhan yang tumbuh di area sekitaran kelapa sawit, termasuknya lalang, itu sangat mengganggu dari unsur haranya dan dapat menurunkan produksi tanaman sawit tersebut sebesar kira-kira 25%. Sehingga pada pasca produksi atau panen nanti, sawit akan mengalami penurunan produksi. Cara-cara yang dilakukan untuk mengendalikan pengendalian lalang ini ialah dengan komodisi kebun yang dilakukan ditumbuhi sedikit sekali lalang, dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahap-tahap pekerjaan whipping lalang ini adapun yaitu pertama, kain katun yang kita perlukan berukuran 3 x 12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan.
rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitaran pangkalan dengan menggunakan arit atau parang. Jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida, lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Selanjutnya dilakukan ialah penyapuan, dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun, secara merata dan basah, lalu dilakukan dengan perhelai daun lalang. Hindari pecahannya batang daun lalang, apalagi tercabut sewaktu penyapu dan pembersihan sampah. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak dapat penyapuan akan terjadinya pengurangan whipping, maka ujung lalang yang telah di whipping diputuskan sekitaran panjangnya itu 1 cm. Selanjutnya, herbisida yang dipakai adalah glyphosate seperti amsocet 480 AS. Konsentrasi itu 1 sampai 1,3%. Surfaktan konsentrasi 0,5%. Pertumbuhan lalang yang terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode spot spraying, jenis herbisida yang efektif untuk lalang. Selanjutnya kita masuk kepada garuk piringan, poin selanjutnya. Tujuan dari garuk piringan ini untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacang-kacangan, sampah tumbuhan lainnya, untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk dengan standar piringan harus bersih dari jari-jari piringan setinggi 1 meter. Itu sekitaran umur 1 sampai 2 tahun. 1,5 meter sekitaran umur 2 sampai 3 tahun. 2 meter sekitaran umuran 3 sampai 4 tahun. Caranya ialah piringan digaruk bersih dengan alat garuk. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Lahan yang rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan, rotasi pertama yang mengarah ke dalam dan rotasi ke arah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Kita masuk poin selanjutnya ialah penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Tujuan yang dilakukannya kegiatan tersebut untuk memudahkan pengutipan berondolan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan dan juga untuk mengurangi losis akibat berondolan tertinggal di TPH dengan standar bersih dari gulma. Caranya yaitu yang dilakukan ialah penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput, lalang, anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amsocet dengan dosis 250 sampai 275 cc per hektarnya dan amiron 12,5 cc per hektarnya. Rotasi penyemprotan dilakukan 3 sampai 4 kali setahun. Piringan yang disemprot bersekitar berjari-jari 2 meter dengan lebar pasar pikul 1,5 meter dan luas TPH 3 kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilakukan sekaligus. Poin selanjutnya ialah pembongkaran tumbuhan pengganggu. Adapun tujuannya ialah untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit
dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari dengan standar area kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran pasar pikul maupun di gawang, guna untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman kelapa sawit. Caranya ialah dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya, mencabutnya tanpa tersisa. Poin selanjutnya ialah pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya yaitu untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yang harus dicapai di antara lain, gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis atau kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Caranya ialah pakisan yang dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida amiron sekitaran 20 cc per hektar dan paraquat 375 cc per hektarnya. Mungkin itu saja tentang identifikasi pokok dan tanaman pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk kepada materi pemupukan hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Sebelum kita masuk kepada pemupukan hama dan penyakit pada kelapa sawit, kita harus membahas terlebih dahulu unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman pada jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan dan mengakibatkan pertumbuhan tanaman, produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro ialah N, P, K, Ca, dan Mg atau magnesium. Unsur hara mikro selanjutnya ialah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang dikit saja dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman dan mengakibatkan kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Adapun gejala kekurangan unsur hara, di antaranya ialah contohnya kekurangan nitrogen, yaitu yang terdapat pada daun. Daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun yang muda, daun pendek dan keras. Selanjutnya fosfor. Gejala kekurangan unsur hara fosfor ialah contoh pada daun memendek dan anak daun keunguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu dan memanjang. Batang dan tandannya mengecil. Contoh gejala kekurangan unsur hara pada kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Contoh kekurangan unsur hara pada magnesium. Contoh pada daun yaitu daun menguning merata dan pada daun yang tua dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat yang ditandai dengan jaringan yang mati ditemui dari pinggiran daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya dapat ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya ialah boron. Adapun ciri-ciri gejala yang kekurangan unsur hara boron ini ialah pada daun, ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Dan bagian ujung daun memendek.
Langsung saja kita masuk kepada pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Cara-caranya ialah karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggiran piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal harus dipecah dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crown disease. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atas piringan atau setengah lingkaran saja. Ini pada pupuk urea. Jika pada fosfor atau V, pada TBM dan TM harus umur 5 tahun. Semula pupuk disebar pinggiran secara melingkar dan merata, tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus. Setengah atau sepertiga lebar piringan. Kalau ada pupuk yang mengumpal sebaiknya dipecah juga. Sama seperti kalium juga kurang lebih begitu. Magnesium juga kurang lebih begitu cara pemupukannya. Boron juga kurang lebih begitu. Itulah dari beberapa cara pemupukan yang kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke poin hama. Sebelum kita memasuki poin hama, apa itu hama? Kita harus mengamati terlebih dahulu tanaman kelapa sawit tersebut. Yaitu tujuan pengamatan untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama dan penyakit tingkat serangannya, mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman, dan sebagai dasar penentu strategi pengendalian. Standar pengamatan yang kita lakukan ialah ambang toleransi, ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat pada per pelepahnya. Tikus kurang lebih 5% pohon yang terserang. Cara pengamatan yang kita lakukan ialah ambang toleransi dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulannya. Hal yang diamati adalah yang tidak ada tanda serangan hama penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus yang dicatat dalam belangko pengamatan hama atau penyakit. Efektif tailing yang dilakukan apabila dari global tailing populasi sudah berada pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada saat titik sensus 18 pokok sensus. Ulat api atau kita sebut ulat kantong. Risiko yang ditimbulkan ialah dari adanya hama ini memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun, kurang lebih dari 90% produksi, turun sampai 70% pada tahun pertama, setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Adapun sifat ulat api diantaranya ialah siklus hidup terdiri dari telur larva kepompong dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun dan menghasilkan 300 butir per ekornya. Sedangkan sifat-sifat ulat kantong diantaranya larva ditinggal dalam kantong yang berbuat bentuk daun. Ulat betina tetap tinggal dalam kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan hanya tinggal dalam kantong sampai masa kepompong sesuai terbentuknya. Terbang mencari imago betina.
Ada beberapa pengendalian yang dilakukan terhadap hama tersebut. Pengendalian pertama yaitu secara manual. Pengutipan ulat larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumuran 1-5 tahun. Luas serangannya kecil, kurang lebih 25 hektar dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di piringan gawang dan ketidak bekas pemotongan buah. Kalau pengendalian secara biologi ialah memperbanyak semut angkrang atau karonggo yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana, menanam dan memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Kalau pengendalian secara kimia ialah penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif dapat dilakukan pestisida dengan metode infus akar. Dilakukan pada daerah serangannya tidak menyebar dan seperti guys. Itulah beberapa alat yang untuk mengatasi pengendalian ulat api dan ulat kantong. Selanjutnya, hama selanjutnya ialah itu tikus. Tikus, risiko yang ditimbulkan ialah memakan buah. Pada serangan berat itu kurang lebih 10 buah yang digigit per tandanya dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektarnya dapat menghilangkan produksi minyak sekitar 240 kg per hektarnya. Sifat-sifat pada tikus ini ialah pada musim hujan tikus tinggal di atas pohon. Pada musim kemarau bersembunyi pada tumpukan pelepah. Pengendalian yang dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang. Dilakukan cara pengumpanan racun. Umpan racun diletakkan di piringan dan di ketiak pelepah pada tandan. Setelah 3 hari sejak pengumpanan dilakukan pengamatan jumlah umpan yang dimakan. Apabila umpan racun yang dimakan lebih dari 20%, maka umpan perlu ditambah. Apabila umpan racun yang dimakan kurang dari 20%, maka umpan tidak perlu ditambah. Apabila ditemukan serangan berat, perlu dilakukan pemberian umpan bagi. Selanjutnya, hama kumbang tanduk. Risikonya adalah dalam keadaan serangan ringan pelepah dan jadi patah akibat gerekan tanduk. Apabila menyerang merusak titik tumbuh tanaman akan mati. Sifat-sifatnya ialah menyerang tanaman muda di lahan yang baru, diremajakan atau tanaman muda yang berdekatan dengan kampung yang banyak melakukan penebangan kelapa. Kumbang tanduk bersarang di bekas pelapuk tanaman kelapa sawit. Pengendalian yang dilakukan ialah dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacang penutup tanah terutama Mucuna sp. Selanjutnya kita masuk kepada penyakit buah busuk atau tandan buah. Risiko yang ditimbulkan ianya menyebabkan buah busuk. Buah busuk tidak dapat diangkut ke pabrik karena merusak mutu minyak. Sifat-sifatnya ialah disebabkan oleh cendawan marasim palmivorus yang senang hidup di daerah dengan kelembapan tinggi, tanaman yang tidak bersih dan bekas buah jantan, tumbuhan epifit. Penunasan yang terlalu berat akan menyebabkan busuknya buah. Adapun pengendalian yang kita lakukan ialah melakukan penunasan sesuai dengan petunjuk membuah dan membakar buah serta bunga yang busuk. Penyakit selanjutnya ialah penyakit tajuk. Penyakit tajuk ini secara fisiologis yang disebabkan oleh faktor genetik. Helai daun melengkung dan berputar ke arah bawah. Pada gejala berat, daun kelapa sawit membusuk dan menguning. Risiko yang ditimbulkan tanaman terlambat berproduksi buah tidak normal. Batang yang terinfeksi dengan penyakit ini akan mendapatkan serangan penyakit busuk pucuk. Pengendalian yang dilakukan ialah
Lakukan seleksi dengan sebaik-baiknya di pembibitan agar bibit yang terserang penyakit ini tidak tertanam di lapangan. Jangan berikan pupuk urea pada tanaman yang diserang. Rotasi dilakukan tergantung populasi yang ditingkatkan. Selanjutnya ialah penyakitnya busuk pucuk. Busuk pucuk ialah daun tombak busuk dan layu pada kelapa sawit umur 4 tahun. Racis melengkung dan anak daun melidi pada bibit umur 15 bulan. Risikonya ialah pada serangan ringan tanaman dapat sehat kembali tetapi daun menjadi tidak normal. Jika serangan mencapai titik tumpuh tanaman bisa mati. Pengendalian yang dilakukan ialah bagian pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos ataupun bisa diegrek jika bisa. Pada serangan berat sebaiknya tanaman ditumbangkan dan diganti apabila masih memungkinkan. Mungkin cukup ini materi tentang hama, penyakit, dan pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya kita mungkin masuk kepada perawatan parit dan panen atau potong buah. Perawatan parit. Tujuannya dari perawatan parit ini ialah mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Dengan demikian, kadar air tanah stabil antara 20-25% dengan kedalaman aras air optimal 60 cm. Standarnya adalah dengan kondisi parit bersih dan dari gulma dan benda-benda lain menghalangi kelancaran air juga dapat kedalaman parit menunjang kelancaran aliran air. Adapun cara membuat parit tersebut ialah membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkan di permukaan tanah. Drainase pengumpulan dibangun berupa parit buatan, kolam waduk dan sebagaimana yang berfungsi mengumpulkan air dari suatu area tertentu dan mengalir ke area tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pembuangan berfungsi untuk mengeluarkan air dari suatu area tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. Selanjutnya ialah kita masuk kepada panen atau potong buah. Tujuannya untuk pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan sesuai sehingga kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Dengan standar kriteria buah matang panen adalah satu brondolan yang jatuh secara alami per TBS-nya dan semua buah yang sudah matang harus panen. Caranya ialah potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat tepat dodos. Kalau pokoknya masih rendah atau tanaman yang masih rendah, sedangkan yang untuk tinggi ialah menggunakan egrek. Pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawang mati. Brondolan dikutip bersih, termasuk pelepah karena brondolan mempunyai minyak kurang lebih dari 40%. Gagang tandan dipotong mepet panjang gagang maksimum 20 cm. Gagang panjang tandan itu maksimal atau tangkainya 2 cm. Tandan dan brondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, brondolan ditumpuk terpisah di pinggiran TPH. Cabang yang ditinggal rumput-rumputan, kacang-kacangan, sampah tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk dengan standar piringan harus bersih dari jari-jari piringan setinggi 1 meter. Itu sekitaran umur 1-2 tahun. 1,5 meter sekitaran umur 2-3 tahun. 2 meter sekitaran umuran 3-4 tahun. Caranya ialah piringan digaruk bersih
dengan alat garuk. Gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Lahan yang rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan, rotasi pertama yang mengarah ke dalam dan rotasi ke arah keluar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Kita masuk poin selanjutnya ialah penyemprotan piringan, pasar pikul, dan TPH. Tujuan yang dilakukannya kegiatan tersebut untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan dan juga untuk mengurangi losis akibat brondolan tertinggal di TPH dengan standar bersih dari gulma. Caranya yaitu yang dilakukan ialah penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput, lalang, anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida Imposet dengan dosis 250 sampai 275 cc per hektarnya dan Amiron 12,5 cc per hektarnya. Rotasi penyemprotan dilakukan 3 sampai 4 kali setahun. Piringan yang disemprot bersekitar berjari-jari 2 meter dengan lebar pasar pikul 1,5 meter dan luas TPH 3 kali 4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilakukan sekaligus. Poin selanjutnya ialah pembongkaran tumbuhan pengganggu. Adapun tujuannya ialah untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari dengan standar area kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran pasar pikul maupun di gawang, guna untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman kelapa sawit. Caranya ialah dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya, mencabutnya tanpa tersisa. Poin selanjutnya ialah pembabatan pakisan di gawangan. Tujuannya yaitu untuk menekan pertumbuhan pakisan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yang harus dicapai di antara lain gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis atau kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Caranya ialah pakisan yang dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida Amiron sekitaran 20 cc per hektar dan paraquat 375 cc per hektarnya. Mungkin itu saja tentang identifikasi pokok dan tanaman pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk kepada materi pemupukan hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Sebelum kita masuk kepada pemupukan hama dan penyakit pada kelapa sawit, kita harus membahas terlebih dahulu unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro.
Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman pada jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan dan mengakibatkan pertumbuhan tanaman, produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro ialah N, P, K, Ca, dan Mg atau magnesium. Unsur hara mikro selanjutnya ialah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang dikit saja dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman, dan mengakibatkan kelebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Adapun gejala kekurangan unsur hara, diantaranya ialah contohnya kekurangan nitrogen, yaitu yang terdapat pada daun. Daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun yang muda, daun pendek dan keras. Selanjutnya fosfor. Gejala kekurangan unsur hara fosfor ialah contoh pada daun memendek dan anak daun keunguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu dan memanjang. Batang dan tandannya mengecil. Contoh gejala kekurangan unsur hara pada kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Contoh kekurangan unsur hara pada magnesium. Contoh pada daun yaitu daun menguning merata, dan pada daun yang tua dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat yang ditandai dengan jaringan yang mati ditemui dari pinggiran daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya dapat ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya ialah boron. Adapun ciri-ciri gejala yang kekurangan unsur hara boron ini ialah pada daun, ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik, dan bagian ujung daun memendek. Langsung saja kita masuk kepada pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Cara-caranya ialah karena sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggiran piringan. Kalau ada pupuk yang menggumpal harus dipecah dulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crown disease. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atas piringan atau setengah lingkaran saja. Ini pada pupuk urea. Jika pada fosfor atau V, pada TBM dan TM harus umur 5 tahun. Semula pupuk disebar pinggiran secara melingkar dan merata, tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus. Setengah atau sepertiga lebar piringan. Kalau ada pupuk yang mengumpal sebaiknya dipecah juga. Sama seperti kalium juga kurang lebih begitu. Magnesium juga kurang lebih begitu cara pemupukannya. Boron juga kurang lebih begitu. Itulah dari beberapa cara pemupukan yang kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke poin hama. Sebelum kita memasuki poin hama, apa itu hama? Kita harus mengamati terlebih dahulu tanaman kelapa sawit tersebut. Yaitu tujuan pengamatan untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Mengetahui perkembangan populasi hama dan penyakit tingkat serangannya. Mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman.
dan sebagai dasar penentu strategi